Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam muqaddimah menjelaskan bahwa manusia hadir di dunia dan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu bukan tanpa tujuan. Ada hikmah besar yang harus diwujudkan, yaitu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bukan hanya manusia, semua yang ada di alam semesta ini tidak ada satupun yang sia-sia. Pasti ada manfaat, ada fungsi dan berguna. Hanya saja ya, kita yang tidak tahu dan tidak bisa mencernanya. Baik. Amanah, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam beribadah, itu pernah ditawarkan kepada makhluk-makhluk yang jauh lebih kuat dibandingkan manusia. Langit, bumi, gunung-gunung batu. Tetapi mereka semua menolak dan menyatakan tidak mampu untuk memikulnya. Manusia yang memang bersifat zalim dan jahil, dengan kezaliman dan kejahilannya itu menyatakan sanggup. Maka kehidupan manusia di dunia adalah kehidupan yang penuh dengan perjuangan. Bagaimana untuk melawan sifat zalim yang ada pada dirinya dan juga meminimalkan sifat jahil yang selalu menyertainya. Sebab secara kenyataan banyak orang yang akhirnya menyerah. Ya, dia ucapkan maupun tidak, dia akui ataukah tidak, tapi itu kenyataannya. Menyerah sehingga akhirnya amanah itu berusaha dia tinggalkan, dia tanggalkan. Bukannya itu berakhir, bukan juga kemudian dinyatakan selesai, tapi dia khianat. Ya. Dia tidak menjalankan amanah sebagaimana mestinya. Sehingga orang-orang seperti ini yang tidak mau melanjutkan untuk memikul dan memanggul amanah, akhirnya kehidupannya mirip kehidupan binatang ternak. Hanya berpikir dan berbuat tentang makan, minum, bersenang-senang, tidur, leha-leha. Mereka tidak mau berpikir dan tidak mau merenungkan siapakah zat yang telah membuat mereka ada, yang menciptakan mereka. Jangankan itu, ya, hal yang bukan hanya itu, bahkan hak-hak sang pencipta yang sudah mengalirkan rezeki dan kenikmatan yang banyak untuknya, dia tidak tahu tentang hak-hak itu. Dia lupa dan bahkan tidak mengerti bahwa kehidupan di dunia itu bersifat sementara. Itu hanya jalur pendakian, hanya jembatan penyeberangan menuju negeri yang kekal abadi selama-lamanya, yaitu surga. Mereka tidak mau berpikir bahwa hidup di dunia itu sangat sebentar. Proses menuju akhirat begitu cepat. Nah, akhirat itu sendiri padahal Allah janjikan di sana banyak kenikmatan dan kesenangan. Baik, kita lanjutkan kondisi manusia yang lupa akan tugasnya. Qala rahimallahu ta'ala, halaman 6, paragraf nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6 dari atas. Qala rahimallahu ta'ala, faqad malakahum ba'ithul hassi atau ba'ithul hissi wa ghaba anhum da'il aqli. Sungguh mereka sudah terlanjur dikuasai oleh keinginan-keinginan materi. Hilang sudah akal sehat. Wa syamalathumul ghaflah. Mereka sudah betul-betul dirundung oleh kelalaian. Wa gharrathumul amani al-batilah. Mereka tertipu dengan angan-angan kosong dan batil. Wal khada'ul kadzibah, tipu daya yang penuh dengan dusta. Fa khada'ahum tulul amal. Manusia itu ditipu oleh angan-angannya yang sangat panjang itu. Ya, karena angan-angan itu nggak pernah berhentinya nanti kalau udah mati. Ya. Dan itu harus kita akui ya.
nggak bisa diingkari. Oh, no, aku orang kok. Nggak mungkin, wong ini Allah yang menceritakan tentang kita, Allah yang menciptakan kita, Allah lah yang mengetahui tentang kita. Itu kenyataannya. Tulul amal, tul itu panjang. Al amal apa artinya? Akan-akan, khayalan. Sudah punya ini, pengen punya itu. Sudah dapat itu, inginnya yang itu berikutnya. Tidak ada habisnya. Orang Jawa bilang meremen terus lah. Wis duwe siji pengen loro, kan gitu. Sudah bagus, ingin lebih bagus lagi. Padahal sebelum memiliki yang selanjutnya, yang sudah dia miliki sebelumnya malah tidak dirawat dan tidak dia jaga, malah hilang dan dibiarkan. Baik. Itulah manusia. Kita semua tanpa terkecuali, kita semua seringkali tertipu dan terlena dengan panjang angan-angan. Seakan-akan umur masih panjang, seolah-olah kekuatan dan kemampuan fisik kita itu tidak hilang. Ya, padahal umur kita pendek, kemampuan fisik kita terus menurun. Ya, terus menurun. Wong ingatannya juga sudah mulai lemah, gampang lupa, cepat pikun. Ya, harta kita jangankan tambah, beban-beban utang piutang kita saja masih belum selesai juga. Ya kan? Rumah yang kita pakai belum semua sudutnya pernah kita tempati, inginnya punya rumah lagi. Ya kan? Usaha yang pertama masih belum berkembang dengan baik, sudah tergoda untuk punya usaha yang berikutnya. Itu manusia, disebut dengan tulul amal. Warana ala qulubihim su'ul amal. Hati mereka kotor dengan amalan-amalan yang buruk. Rana itu kotor. Ala qulubihim, pada hati mereka. Su'ul amal, perbuatan yang jelek, kan itu. Fahammuhum fi ladzatid dunya. Hammuhum, kemauan dan keinginannya hanya fi ladzatid dunya. Apa artinya fi ladzatid dunya? Cuma kelezatan-kelezatan dunia aja. Yang dimaukan itu saja. Pokoknya uripe senang dan senang. Ya, nggak mau berpikir bahwa setelah kehidupan dunia ini, setelah kematiannya masih ada kehidupan. Dan kehidupan setelah kematian nanti sangat ditentukan dengan kehidupan yang sekarang. Wa syahawatin nufus. Sudah jadi bahasa Indonesia semua itu. Syahawatin nufus apa artinya? Syahwat-syahwat jiwa. Ya, harus diakui, memang begitu. Syahwat itu terus menyala-nyala, tidak bisa padam. Ya, tidak bisa padam. Yang bisa kita lakukan hanya mengelola, mengendalikan supaya nyalanya tidak besar. Ya. Kalau dinyatakan mati nggak mungkin. Ya. Innan nafsa la ammaratun bis su'i illa man rahima rabbi. Ya. Yang namanya jiwa itu selalu mendorong dan mengajak kita untuk berbuat jelek, kecuali yang Allah rahmati. Ya, kecuali yang Allah rahmati. Kaifa hasalat hassaluha. Mereka berpikir dan berkeinginan bagaimana itu bisa diwujudkan, bagaimana itu bisa dipuas-puaskan. Wa min ayyi wajhin lahat lahum akhadhuha. Dan dari sisi dan dari arah manapun yang memungkinkan, pasti mereka ambil. Itu syahwat dan ladzat dunia. Idza ubdiya lahum hadzun minad dunya bi akhiratihim taru ilaihi zirafatin wa wihdana. Ya. Idza ubdiya, apabila diperlihatkan untuk mereka hadzun minad dunya, bagian dari dunia, bi akhiratihim, dengan akhiratnya, taru ilaihi. Taru itu artinya terbang. Maksudnya apa? Bergegas, cepat-cepat mereka berebut, zirafatin, berkelompok-kelompok, wa wihdana, maupun sendiri-sendiri. Wa idza arada lahum ajilun minad dunya lam yu'thiru alaihi thawaban minallahi wala ridwana ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum anil akhirati hum ghafilun nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasikun. Nah, wa idza arada lahum ajilun minad dunya, kalau misalkan ada sesuatu yang muncul, ya, kesenangan dan keinginan dunia, lam yu'thiru alaihi
thawaban minallahi wala ridwana. Mereka ingin mendapatkannya dan tidak peduli dengan pahala dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan pembanding menurut mereka. Ya, karena mereka berpikir, ini kesempatan, belum tentu dapat lagi. Ini kesempatan, bisa jadi nanti hilang. Ya kan? Kalau pahala dan ridho masih bisa dicari di kesempatan yang lain. Itu cara berpikirnya mereka. Padahal belum tentu juga pahala dan ridho dari Allah Azza wa Jalla Allah berikan untuk yang kesempatan untuk yang kedua kalinya. Allah menjelaskan tentang mereka, ya'lamuna. Coba kita terjemahkan, ya'lamuna, apa artinya? Yang mereka tahu. Ya kan? Yang mereka tahu hanya zahiran, zahirnya saja. Minal hayatid dunya, dari kehidupan dunia. Tapi itu manusia ya. Itu sifat kita semua tanpa ada yang terkecualikan. Itu kita semua yang hadir di sini maupun yang tidak. Kita hanya menilai sebatas yang kelihatan dan nampak saja. Wahum, lanjut. Dan mereka anil akhirati, dari akhirat, maksudnya tentang akhirat, hum, mereka itu betul-betul ghafilun. Ghafala yaghfalu ghaflah. Ghafilun apa artinya? Lalai. Iya kan? Lalai. Jadi yang karena memang dunia itu yang di depan mata. Dunia itu yang langsung kita rasa. Iya kan? Dunia itu yang kita cari, dan dunia itulah yang kita perlukan sekarang ini. Sementara akhirat kan masih lama, masih jauh. Ya. Apalagi banyak orang berpikir, apa iya sih akan terjadi? Ya. Apa benar-benar seperti yang difirmankan? Kembali lagi kepada iman, ya kan? Karena akhirat itu termasuk rukun iman, betul nggak? Ya, beriman terhadap akhirat, surga, neraka, jembatan, timbangan, hisab, azab, itu semua adalah bagian dari iman. Yang betul-betul beriman itu apa artinya? Percaya, yakin itu benar-benar ada. Ya. Maka di dalam kitab ini Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala akan menjelaskan tentang surga itu sudah ada sekarang ini. Di dalam surga itu banyak kesenangan dan kenikmatan, sehingga seharusnya, bukan sewajarnya, seharusnya setiap hamba itu berjuang. Ketika dia sudah mengetahui seperti apa nantinya kenikmatan-kenikmatan dan kelezatan di surga, seharusnya setiap hamba akan merasa apa yang dilakukan masih belum maksimal. Semaksimalnya yang bisa dilakukan, ternyata itu tidak ada harganya dan tidak ada artinya dibandingkan dengan sedikit kenikmatan di dalam surga. Supaya tidak berpuas diri, agar tidak sombong, supaya tidak malas dan terus bersemangat di dalam beribadah. Nasullaha fa'ansahum anfusahum. Apa artinya nasullaha? Nisyan. Rabbana la tu'akhidna in nasina. Nasullaha, mereka lupa kepada Allah. Nasullaha, nasu itu mereka lupa. Mereka lupa kepada Allah. Fa'ansahum anfusahum, maka Allah biarkan mereka. Ulaika humul fasikun, mereka lah orang-orang yang fasik. Yang fasik itu apa artinya? Keluar dari jalur ketaatan. Fasik itu artinya keluar dari jalur ketaatan. Qala rahimahullah, walamma alima al-muwaffaqun. Ini sekarang hamba-hamba yang lain. Kalau yang kita baca kemarin sampai barusan tadi itu menceritakan dan menggambarkan hamba-hamba yang lupa diri, yang kemudian lupa untuk apa dia diciptakan. Berikutnya Ibnul Qayyim rahimahullah akan menggambarkan seperti apa kondisi orang-orang yang sadar, kemudian mengerti betul untuk apa mereka dicipta. Qala rahimahullah, walamma, dan ketika atau sementara, alima al-muwaffaqun. Al-muwaffaq itu apa artinya? Waffaqa yuwaffiqu. Abdullah Mas'ud, Mas Abdullah kemarin pagi telepon ya? Abdullah Mas'ud, iya? Wah, sudah selesai? Oh, sudah. Jadi kan bisa menyelesaikan. Mengaku udah ngerti apa loh urusannya. Apa lanjut di tasrif Mas Abdullah? Waffaqa yuwaffiqu.
mencocoki. Ya enggak tasrifannya. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan taf'ilatan, waffaqa yuwaffiqu. Tahu? Fa'ala yufa'ilu, masih contoh. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan taufiqan. Nah, udah jadi bahasa Indonesia muwaffaq itu. Taufik. Al-muwaffaqun itu artinya hamba-hamba yang memperoleh taufik. Taufik itu apa sih? Taufik itu apa? Ketepatan. Tepat dari wafaqa yuwafiqu, tepat, muwafiq. Tepat, mendapatkan ketepatan, kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun hamba-hamba yang memperoleh taufik, mereka tahu ma khuliqu lahu, untuk apa mereka dicipta. Wa ma urida bi ijadihim, dan mereka paham apa tujuan mereka diadakan di dunia ini. Apa sih tujuannya Allah menciptakan kita? Mungkin nggak Allah menciptakan manusia tanpa ada tujuan? Mungkin nggak? Nggak mungkin. Itu sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan bagi Allah, untuk manusia saja itu sudah dianggap cacat dan celah. Bisa dikatakan gila kita melakukan sesuatu tanpa tujuan. Betul? Kan itu. Ngopo ya mas? Orang ngopo. Tujuannya apa? Orang mau tujuannya. Itu akan dikatakan nggak waras, ya kan? Itu dikatakan gila. Jalan misalkan ke sana, orang ngopo? Orang ngopo? Orang ngopo? Kok nggak tak takon misalkan? Ya gitu, harus tinggal kewa ini nggak waras orang ini, ya kan? Atau motong ini, belah itu, pindahkan ini, ngangkat itu. Kalau nggak tanpa tujuan itu berarti orang tidak punya akal. Nggak punya akal. Menciptakan atau membuat sesuatu tanpa tidak ada tujuannya, itu mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang yang mendapatkan taufik ini, mereka mengerti betul bahwa dia hadir di dunia, dia ada di sini itu untuk mewujudkan suatu tujuan. Allah Azza wa Jalla sudah menetapkan tujuan itu apa? Ibadah. Nah, hamba-hamba yang semacam ini, rafa'u ru'usahum. Apa arti rafa'a yarfa'u? Mengangkat. Ru'usahum, kepala. Ini sebuah istilah dalam bahasa Arab untuk menggambarkan sikap hormat, mengerti, memuliakan. Ya kan? Jadi rafa'a ru'usahum begini. Ya kan? Bukan cuma sekedar ngangkat begini, tapi yang dimaksud apa? Menghormati, memuliakan, mengerti betul. Fa'idha alamul jannah qad rufi'a lahum. Fa'idha, ternyata alamul jannah, bendera surga, qad rufi'a, sudah diangkat dan dikibarkan. Alam itu bendera, tanda, umbul-umbul, itu semuanya disebut dengan alam. Ya. Qad rufi'a, sudah diangkat tinggi-tinggi. Untuk siapa? Lahum, buat mereka. Fasyammaru ilaihi, maka mereka bersungguh-sungguh, mereka berjuang agar bisa sampai di lokasi. Pak Sularno ini yang paham betul ini, ya kan? Kalau belajar navigasi Pak Sularno, ya kan, menuju suatu titik koordinat yang sudah ditentukan, diberi tanda apa mboten? Belajar navigasi itu, ya kan, nembak sana nembak sini, sebuah titik, ya kan, itu pasti dikasih tanda. Tandanya apa? Bendera, titik pendaratan bendera, ya kan? Itu yang dunia militer itu, polisi dan tentara. Itu kalau menentukan target-target itu, tandanya adalah alam. Alam itu apa? Bendera. Untuk latihan dijadikan target, titik kumpul, itu apa? Bendera. Orang ngasih isyarat dari jauh aja. Zaman dulu nggak ada handy talkie, nggak ada handphone, nggak ada satelit, yang bisa dilakukan apa? Nggak, kan? Ini yang ngapal saya, Mas Nur ini. Sandi Morse bendera, kan gitu.
Mas Widi kayaknya hafal betul ini, dulu aktif di Pramuka Mas Widi. Oh, itu. Tapi itu penting, itu penting di saat-saat tertentu. Monggo Mas Riz, silakan. Itu penting sekali. Set. Nah, itu namanya alam. Nah, surga itu punya seperti itu, diibaratkan Ibnu Qayyim ya. Supaya apa? Loh, surga itu kan udah jelas. Disebutkan dalam Al-Qur'an, diceritakan Nabi Muhammad dengan lengkap. Udah jelas itu surga seperti apa. Bentuknya bagaimana? Ini dalam kitab ini Ibnu Qayyim akan bercerita. Fasyabmaru ilaih. Akhirnya mereka bergegas-gegas. Ya cepat-cepat lewat sana, lewat sini, udah jelas tandanya. Wah, itu malah penjauh, arahnya ke sana kok. Begitu. Wara'au min a'zamil ghabni, dan mereka sadar bahwa kerugian yang paling besar, bai'u ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi basharin fi abadin la yazul wala yanfadu bisubabati 'aishin innama hiya ka'abghatu ahlam aw kataifin zara fil manam masyubin bin naghasi mamzujin bil wusani. Jadi mereka yakin bahwa ini rugi. Kalau jual belinya kita melewatkan proses jual beli, yang kita dapatkan adalah sesuatu yang mala ainun ra'at, yang dimaksud surga. Ya, sudah ditawarkan surga, kenikmatan dan kelezatan yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah terlintas dalam hati manusia, itu pun selama-lamanya kekal, tidak ada ujung dan tidak ada habisnya, ya. Kemudian dilewatkan begitu saja hanya untuk mengambil, mendahulukan ya, kehidupan yang hanya sebentar. Innama huwa ka'adghatu ahlam, seperti mimpi saja. Atau taifin zara fil manam, atau seperti bunga-bunga tidur yang berkunjung dalam tidur, ya kan, dalam mimpi terus terbangun hilang. Itu pun sudah masyubin bin narasi, itu sudah dicampur dengan rasa takut, mamzujin bil husasi, ya kan, dikotori oleh kekhawatiran-kekhawatiran. Ya kan, dunia ini kan selalu penuh dengan apa? Ketakutan, khawatir, takut rugi, takut mati, takut jatuh, takut sakit, ya kan? Takut terlambat, takut dipecat, takut dimarahin, takut dibenci, takut, itu dunia. In abhaka qalilan abka katsiran. Kalau dia tertawa, itu cuma sebentar, lebih seringnya menangis. Wa in sarra yauman ahzana syuhuran. Dia bisa bergembira satu hari, tapi sedihnya berbulan-bulan. Itu di mana maksudnya? Di dunia. Alamuhu tazidu ala ladzatihi. Semakin bertambah lezatnya, semakin sakit dia rasa. Betul nggak ini yang dikatakan Ibnu Qayyim? Semakin kaya semakin tenang atau semakin khawatir? Nah, semakin khawatir. Punya mobil 3 sama punya mobil 1 dengan yang nggak punya mobil, lebih banyak mana mikirnya? Lebih banyak mikir yang punya 3 mobil. Pajak, perawatan, bensin, BBM naik udah pusing, ya kan? Yang disalahkan si A, yang disalahkan si B. Yang nggak punya mobil enak. Antara Mbah Muh yang hanya naik sepeda onta dengan saya yang naik motor, lebih enak mana mikirnya Mbah Muh? Mbah Muh nggak pakai SIM, ya kan? Nggak pakai STNK, nggak pakai BPKB, nggak ada pajak setahun, nggak ada pajak 5 tahun, nggak pakai ganti plat, nggak pakai ngisi bensin, Mbah Muh ya, nggak pakai, sehat lagi, lebih atletis Mbah Muh daripada saya. Saya buncit, Mbah Muh sispek. Ya, Masya Allah. Nah, itu kenyataannya. Itu Ibnu Qayyim bilang begitu. Alamuhu tazidu ala ladzatihi. Alam itu rasa sakit. Tazidu apa artinya? Bertambah dia. Ala ladzatihi, di atas kelezatannya. Semakin banyak, semakin tersiksa dia. Wa ahzanuhu adha'afi masarratihi. Sedihnya itu berkali-kali lipat dibandingkan senangnya, ya kan? Jangankan sehari banding 2 hari, ya kan? Senang 1 bulan bisa dihapus dengan sedih 1 jam. Kalau Ibnu Qayyim kan mengatakan begitu, senangnya sehari, sedihnya berbulan-bulan. Padahal kenyataannya senangnya berbulan-bulan terhapus dengan sedih
hari. Sudah kaya raya, banyak harta segala macam, sebelum meninggal orang tua menyaksikan sendiri anak-anaknya berkelahi, berebutan warisan, sampai orang tuanya bilang, loh aku udah mati sudah rebutan. Coba. Banyak cerita seperti itu atau jarang? Banyak cerita. Banyak cerita. Wa awwaluhu, terakhir, wa awwaluhu makhawifun wa akhiruhu makalifun. Awaluhu apa artinya? Dimulai. Ya, dimulai dengan makhawif. Khauf apa artinya? Ketakutan-ketakutan. Dunia ini kita semua memulainya dengan ketakutan-ketakutan. Betul nggak? Seorang ibu mau melahirkan itu ada ketakutannya atau enggak? Takut, semuanya takut. Suaminya takut, ibunya takut, semua orang takut. Ini berhasil melahirkan apa enggak? Yang dilahirkan nanti hidup apa enggak? Yang dilahirkan nanti cacat atau sempurna? Yang dilahirkan nanti itu bawa penyakit bawaan, apa itu ada penyakit bawaannya ataukah tidak? Yang bayar piye? Ngutang karo sapa? Iya kan? Neng bidan mana, puskesmas mana? Cari jaminan, cari yang gratis dan seterusnya. Itu ketakutan-ketakutan. Wa akhiruhu makalifun. Dan hidup ini diakhiri dengan apa? Dengan kerugian-kerugian, kehancuran-kehancuran. Memang seperti itu kehidupan dunia. Wallahu a'lam bishawab. Jadi Ibnu Qayyim dalam Muqaddimah sudah memberikan sedikit perbandingan antara surga dengan dunia. Surga dengan semua kenikmatan dan fasilitasnya, dunia dengan semua kesulitan dan kesusahannya. Kata Ibnu Qayyim, orang yang mendapatkan taufik dari Allah tidak mau rugi, ya kan? Melepaskan yang kekal abadi penuh kesenangan hanya untuk mendahulukan yang sebentar dan penuh dengan kesusahan. Yang akan beruntung dapat laba besar itu siapa? Yang melepas dunia ini yang sementara dan penuh susah, yang cuma nilainya itu tidak lebih dari satu bagian sayap lalat. Kata Rasulullah kan begitu ya. Dunia dan seisinya itu kalau dibandingkan dengan satu sayap lalat nggak ada artinya. Jadi itu ternyata kan murah dan hina. Yang Nabi Muhammad mengatakan dunia beserta seisinya tidak ada artinya dibandingkan bangkai kambing ini. Kan begitu dalam kesempatan yang lain, ya kan? Rasul lihat ada anak kambing mati, ya kan? Cacat lagi. Nabi Muhammad tanya, siapa yang mau beli kambing ini? Siapa yang mau? Rasulullah. Bangkai kok diperjualbelikan, siapa yang mau beli? Bangkai mau dipakai buat apa? Ya udah 1 dirham. Tetap pertama 1 dirham nggak mau, gratis nggak mau. Kata sahabat, jangankan waktu sudah mati begini udah jadi bangkai. Ketika hidupnya dulu nggak ada yang mau Rasulullah. Ini kan cacat ini. Waktu hidupnya pun nggak ada yang mau. Nabi Muhammad mengatakan, la dunya ahwanu min hada alaikum. Dunia beserta seisinya itu lebih hina dibandingkan pandangan kalian terhadap bangkai ini. Itu ternyata dilepas. Berarti modal apa enggak sebenarnya hidup di dunia ini? Enggak modal. Iya, enggak modal. Tapi dapatnya surga. Itu baru orang pinter. Kalau tidak pintar ya apa namanya? Milih yang tidak berharga terus melepas yang mahal itu. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.